Oke, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Nah, di sini kami membawakan presentasi dalam judul Komunikasi Verbal dan Non-Verbal dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini kami ada 4 anggota kelompok loh. Yang pertama itu Data yang berisikan Anda Surya. Yang kedua ada Faru Rozi. Dan yang ketiga ada teman saya Rian. Dan yang keempat ada teman-teman kita juga, Siti Zahara Koto. Langsung saja kita masuk ke videonya, check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal, struktur, dan penggunaan bahasa dalam pendidikan. Yang pertama itu struktur bahasa. Struktur bahasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fonologi. Fonologi itu merupakan sistem bunyi. Contohnya, kata buku terdiri dari kata B, U, K, dan U. Seperti itu. Yang kedua, morfologi. Morfologi ini merupakan pembentukan kata. Misalnya kayak kata dasarnya baca, kemudian imbuhannya itu bisa membaca. Nah, itu merupakan pembentukan kata. Dan yang ketiga merupakan sintaksis. Sintaksis ini adalah struktur kalimat. Jadi struktur kalimat ini terbagi menjadi 4, kayak pakai pola dasar seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya itu Ani membaca buku di perpustakaan. Aninya subjek, membaca itu predikat, kemudian bukunya itu objek, dan perpustakaannya itu keterangan. Seperti itu. Yang B, di sini saya akan jelaskan tentang penggunaan bahasa dalam konteks. Yang pertama itu bahasa formal. Contohnya adalah dengan hormat, bersama surat ini saya mengajukan permohonan. Nah, itu merupakan kalimat bahasa formal. Yang kedua, bahasa informal. Contohnya, gimana kabarnya nih? Gitu. Itu merupakan kalimat bahasa informal. Yang ketiga, bahasa dalam konteks khusus. Ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu konteks akademik. Seperti halnya dalam presentasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, itu merupakan kalimat dalam bahasa konteks khusus. Dalam konteks bisnis ada juga seperti halnya negosiasi. Contohnya itu kami dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Nah, itu merupakan kalimat daripada konteks bisnis. Dan yang terakhir adalah teknik komunikasi efektif. Teknik komunikasi efektif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu berbicara. Jadi dalam berbicara itu kita harus mempunyai artikulasi yang jelas, kemudian intonasi yang sesuai, dan yang ketiga tempo bicaranya itu harus tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan yang terakhir penggunaan jeda. Memberi waktu pendengar mencerna informasi dari kita. Jadi ada tuh teknik dalam berbicara juga ada. Kemudian mendengarkan. Untuk mendengarkan ini kita juga harus fokus pada pembicara, ya kan? Selain itu juga memberi respon verbal ataupun non verbal. Lalu mengajukan pertanyaan klarifikasi terkait dengan apa yang tidak kita mengerti. Lalu kita rangkum tuh pemahaman yang disampaikan oleh pembicara. Seperti itu. Jadi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi hambatan. Yang pertama itu hambatan bahasa. Gunakan bahasa yang sederhana, berikan contoh yang konkret, lalu pastikan pemahaman dengan bertanya. Yang kedua itu hambatan fisik. Atur jarak bicara kita yang tepat. Jadi tidak terlalu jauh kali, gitu kan. Gunakan alat bantu bila perlu, seperti halnya mikrofon ataupun sebagainya. Lalu perhatikan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada hambatan psikologis. Jadi di dalam menyampaikan informasi itu kita juga harus dapat menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian tunjukkan empati kita kepada mereka, rasa peduli kita kepada mereka. Lalu berikan umpan balik, seperti halnya tanya jawab seperti itu. Sekian dari saya.
Kemudian masuk kita ke komunikasi nonverbal. Nah, pengertian nonverbal ialah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ini mencangkup berbagai elemen seperti isyarat, gestur, dan ekspresi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam isyarat. Yang pertama itu adalah isyarat. Isyarat ialah sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti mengangkat tangan untuk meminta perhatian atau menunjuk sesuatu. Nah, yang kedua ialah gestur. Gestur ialah gerakan tubuh yang memiliki makna tertentu. Contohnya menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atau melambaikan tangan sebagai bentuk perpisahan. Nah, dan yang terakhir adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ialah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Ekspresi ini dapat mengindikasikan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau kejutan. Nah, jadi sangat penting komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi manusia. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran karena dapat memperkuat atau bahkan menggantikan pesan verbal. Berikut adalah beberapa pengaruh utama komunikasi nonverbal dalam pembelajaran. 1. Mendukung dan memperkuat pesan verbal. Komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, atau kontak mata dapat menegaskan atau memperjelas materi yang disampaikan secara lisan. Misalnya, saat guru mengajarkan konsep yang kompleks, penggunaan isyarat tangan atau visual nonverbal dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Bahasa tubuh yang terbuka seperti senyum, gerakan tangan yang ramah, dan kontak mata yang konsisten membantu menciptakan sesuatu belajar yang aman dan nyaman. 3. Membangun kedekatan dengan siswa. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan ekspresi wajah yang empati membantu guru membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Hubungan ini tentu karena siswa yang merasa dekat dengan gurunya cenderung lebih termotivasi dan percaya diri. 4. Membantu siswa mengolah emosi dan stres. Isyarat nonverbal dari guru seperti senyum, menenangkan, atau gestur ramah dapat membantu siswa merasa lebih rileks, terutama ketika mereka merasa cemas atau tidak nyaman. Komunikasi nonverbal yang menenangkan ini membantu siswa mengolah stres hingga mereka lebih fokus dan siap untuk belajar. 5. Mendorong partisipasi aktif. Guru yang menggunakan komunikasi nonverbal seperti anggunan atau gerakan tangan untuk mengajak siswa terlibat dalam diskusi membantu menciptakan lingkungan yang interaktif. 6. Memberi umpan balik secara langsung. Saat mengajar, guru dapat memberi umpan balik secara nonverbal, misalnya dengan mengangguk sebagai tanda setuju atau menggerakkan kening untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakjelasan. Oke, sekian. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam interaksi di kelas. Berikut beberapa peran utamanya. 1. Ekspresi emosi. Gestur, ekspresi wajah, dan postur tubuh dapat menyampaikan perasaan dan sikap siswa terhadap materi atau situasi yang membantu guru memahami suasana hati kelas. 2. Dukungan dan keterlibatan siswa yang menunjukkan isyarat nonverbal seperti dianggunkan atau kontak mata menandakan perhatian dan keterlibatan dalam pelajaran. 3. Penguatan pesan. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat pesan verbal yang disampaikan guru, membuat informasi lebih jelas dan mudah dipahami. 4. Penciptaan lingkungan yang positif. Sikap terbuka dan positif seperti senyuman dapat menciptakan suasana kelas yang mendukung dan nyaman bagi semua siswa. 5. Menyampaikan pesan tanpa kata
kata dalam situasi di mana kata-kata mungkin tidak mencukupi, komunikasi nonverbal menjadi alat penting untuk menyampaikan informasi seperti memberikan instruksi melalui isyarat. Keenam, modifikasi dinamika kelas. Melalui pengamatan nonverbal, guru dapat mengidentifikasi interaksi antar siswa serta mendeteksi konflik atau ketidaknyamanan di dalam kelas. Dengan manfaat komunikasi verbal, interaksi di kelas dapat menjadi lebih efektif dan bermakna.